Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Arifin, NIM saya 23095, saya dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang farmakologi obat tetes mata steroid. Pada makalah ini akan dibahas mengenai farmakologi dasar hingga farmakologi klinis dari kortikosteroid yang digunakan pada mata. Mayoritas obat-obatan untuk mata diformulasikan untuk dijadikan sediaan obat topikal, injeksi subkonjungtiva, subtenon, dan reptabulbar. Semakin lama durasi kontak obat dengan mata, maka akan meningkatkan absorpsi obat. Jumlah dan kecepatan substansi yang diabsorpsi setelah penetesan obat dipengaruhi oleh durasi obat pada cul-de-sac dan air mata. Mata merupakan suatu organ sensori spesial yang secara relatif terpisah dari sistem sistemik oleh suatu pembatas yang diciptakan oleh sawar antara darah dengan retina, darah dengan aqueous humor, dan darah dengan vitreous. Sebagai konsekuensinya, mata memiliki sifat farmakodinamik dan farmakokinetik yang tidak sama dengan organ lainnya. Jumlah dan kecepatan substansi yang diabsorpsi setelah penetesan obat dipengaruhi oleh durasi obat pada cul-de-sac dengan air mata. Pemberian obat secara topikal dapat diberikan dalam 3 bentuk formula, yaitu dalam bentuk larutan, di mana substansi obat dilarutkan secara menyeluruh dan memiliki kelebihan berupa penggunaannya yang mudah dan efek sampingnya yang minimal. Kurangannya adalah waktu kontak dengan permukaan mata yang sesingkat sehingga absorpsi kurang baik dan boavibilitas yang terbatas. Sedangkan pada formulasi suspensi, substansi aktif terbentuk partikulat halus yang tersuspensi dalam larutan yang tersaturasi. Formula ini menyebabkan waktu kontak obat yang lebih lama dengan nilai bioavailabilitas yang lebih tinggi. Obat untuk mata memiliki akses langsung ke daerah yang diharapkan dan dapat mengurangi paparan dan efek samping sistemik. Oleh karena itu, obat yang diberikan secara sistemik umumnya tidak digunakan untuk mata. Obat-obatan topikal dapat memiliki efek sistemik apabila diabsorpsi oleh mukosa hidung dan memiliki efek yang terlokalisir apabila diabsorpsi oleh kornea atau konjungtiva. Distribusi obat di mata tergantung kepada kemampuan substansi obat untuk berikatan dengan jaringan. Jika afinitas yang berikatannya tinggi, maka eliminasi obat dari mata akan diperlambat. Obat yang diberikan secara topikal umumnya tidak akan mencapai dosis terapi yang cukup ketika mencapai segmen posterior mata, kecuali diabsorpsi melalui kornea dan menuju sirkulasi sistemik, kemudian didistribusikan ulang ke retina atau koroid. Lokalisasi dari enzim ini dalam satu jaringan merupakan hal penting karena produk hasil oksidasi dan reduksi dari reaksi. Proses konjungsi dalam reaksi fase 2 dilaksanakan dengan bantuan enzim detoksifikasi. Obat dapat berpenetrasi melewati kornea yang terdiri atas lapisan hidrofobik dan hidrofilik, lipofilik atau larut dalam lemak, sedangkan garam seperti natrium fosfat menjadikan lebih hidrofilik, larut dalam air. Farmakodinamik merupakan suatu ilmu mengenai efek biokimia dan fisiologis dari suatu obat beserta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjadi dasar pemberian rasional terapi dari suatu obat. Farmakodinamik juga mencakup proses-proses yang terjadi dalam sel setelah substansi aktif dari obat berikatan dengan reseptor di jaringan. Inflamasi pada mata dapat diobati dengan obat yang diberikan secara topikal, injeksi lokal, implantasi akular, ataupun sistem. Kortikosteroid diberikan secara topikal untuk mencegah atau mengurangi inflamasi pada mata yang terjadi karena trauma atau uveitis atau setelah prosedur operasi pada mata. Pemberian steroid dengan injeksi lokal dapat diberikan kepada kasus inflamasi mata yang lebih berat, sedangkan steroid diberikan secara sistemik digunakan pada kasus penyakit imun yang sistemik. Tub steroid akan memicu efek yang spesifik pada sel, yaitu pada sel limfosit, makrofag, leukosit, polimorfonuklir, sel endotel pada pembuluh darah, fibroblast, dan sel lainnya. Sel yang dipengaruhi steroid harus dapat penetrasi membran sel dan berikatan pada reseptor di sitosol, menyebabkan translokasi dari kompleks reseptor dan glukokortikoid ke nukleus agar dapat transkripsi dan memicu atau menghambat transkripsi dari mRNA.
Kortikosteroid bekerja dengan cara menghambat pelepasan asam arachidonat dari fosfolipid sehingga menghambat pembentukan prostaglandin. Mekanisme kerja obat ini mempengaruhi permeabilitas pembuluh darah, jumlah dan fungsi limfosit, leukosit, polimornuklear, makrofag, serta mediator. Selain itu, efek steroid pada leukosit adalah dengan menghambat aktivasi fosfolipase A2 sehingga produksi prostaglandin, leukotrin, faktor aktivator folatelet dapat ditekan. Steroid juga menyebabkan vasokonskripsi pada pembuluh darah karena menghambat granulasi mast cell dan menurunkan permeabilitas kapiler dengan cara menghambat produksi histamin oleh mast cell dan basofil. Secara umum, penggunaan kortikosteroid biasa diberikan pada kasus-kasus alergi, contohnya konjungtivitis vernal, inflamasi non-pyogenik, contohnya episcleritis, skleritis, uveitis, keratitis interstitial, sklerokreatitis, dan optik neuritis. Dan untuk menurunkan respon imunologis, penggunaan kortikosteroid pada penyakit degeneratif seperti degenerasi makula senilis, katarak, dan distrofi kornea dan glaukoma primer tidak memiliki efek yang bermakna. Pada kasus infeksi, penggunaan kortikosteroid dihindari kecuali antibiotik yang efektif diberikan sebelumnya atau secara simultan. Penggunaan kortikosteroid topikal dapat diberikan pada keadaan inflamasi seperti konjungtivitis alergi, keratitis superficial non-spesifik, keratitis punctata superficial, keratitis herpes zoster, iriditis, siklitis, atau pada trauma kornea seperti trauma kimia, radiasi, thermal, dan penetrasi benda asing. Steroid dapat diberikan juga pada graft rejection, setelah keratoplasti uveitis anterior, dan setelah tindakan operasi. Kortikosteroid dapat digunakan untuk mengatur inflamasi yang diakibatkan oleh penyakit yang terjadi di permukaan mata. Kortikosteroid efektif dapat mengurangi inflamasi, tetapi di dalam setiap sediaan dan rute pemberiannya terdapat efek samping yang dapat terjadi. Penggunaan steroid secara topikal pada mata, kulit, dan mukosa dari saluran pernapasan atas dapat juga diabsorpsi secara sistemik. Insidensi terjadinya efek samping akan meningkat seiring dengan durasi waktu penggunaan yang lama dan dosis tinggi. Meskipun penggunaan dengan durasi singkat dengan dosis tinggi memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan durasi lama dengan dosis rendah. Komplikasi mata dapat terjadi baik dari steroid yang diberikan secara sistemik ataupun lokal. Penggunaan steroid topikal dapat menyebabkan terjadinya katarak baik pada anak maupun dewasa. Penggunaan steroid dalam jangka waktu lama atau tahunan dapat mengakibatkan katarak subkapsular posterior, glaukoma, dan kehilangan lapang pandang. Steroid dapat menyebabkan penurunan proses pertahanan tubuh terhadap infeksi, sehingga penggunanya dapat meningkatkan resiko terkena infeksi bakteri, virus, dan jamur. Penggunaan steroid pada infeksi mata memerlukan perhatian khusus agar tidak mengganggu proses perbaikan. Apabila penggunaan antibiotik tepat diberikan dalam waktu singkat, maka steroid dapat membantu mengurangi peradangan dan mencegah terjadinya sikatris. Secara umum, penggunaan steroid dihindari pada khusus infeksi bakteri pada kelopak mata dan konjungtiva. Saat kemungkinan terjadinya sikatris kecil, steroid dapat memperpanjang perjalanan klinis dari keratitis dendritik yang diakibatkan oleh virus herpes simplex. Baik steroid topikal maupun sistemik dapat memperlambat penyembuhan kornea. Efek terhadap sintesis kolagen dan fibroblast diperkirakan sebagai mekanisme utama yang memperlambat penyembuhan kornea. Penggunaan steroid harus diberikan dengan hati-hati pada pasien diabetes mellitus, kasus infeksi, gagal ginjal kronik, gagal jantung kongestif, dan hipertensi. Penggunaan steroid topikal harus diberikan dengan pengawasan dan hanya jika diperlukan pada pasien glaukoma. Pasien yang sedang dalam pengobatan dengan steroid harus diperiksa secara periodik untuk melihat keadaan kornea, lensa, dan tekanan intraokular. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.